Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa duduk kembali dalam kajian rutin yang mana setiap malam Rabu kita selalu mengkaji dan mengisi rohani kita, karena bermajlis adalah bagian dari makanan-makanan rohani kita. Maka orang-orang yang bermajlis yang di dalamnya dibuka, dikaji, ditelaah dan disampaikan hakikat dirinya sehingga ia mengenal akan dirinya, maka ia akan mengenal akan Tuhannya atau zat Tuhannya. Maka inilah orang-orang yang tergolong kepada al-jamaah, artinya orang-orang yang dijanjikan atau dikatakan Nabi yang selamat. Orang-orang yang senantiasa meluangkan waktunya duduk di majelis ilmu, maka setiap langkah kakinya menuju tempat majelis ilmu hingga ia duduk bersama di dalamnya, tentunya rahmat Allah tidak akan pernah terputus bagi orang-orang yang senantiasa meluangkan waktunya hadir di majelis ilmu. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah membongkar sebenar-benarnya apa yang dimaksud dengan sholat sunat fajar, maka pada malam hari ini kita akan lanjutkan di mana sesudah terjadinya fajar atau subuh, maka sebelum waktu duha ada yang namanya disebut dengan Isra. Apa yang dimaksud dengan Isra? Isra ini asal katanya dari asra. Asra artinya terbit matahari, itu awal-awal terbit matahari disebut dengan Isra atau Asra. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat sunat 2 rakaat di waktu terbitnya matahari. Adapun orang-orang yang senantiasa mengerjakan sholat sunat Isra, apa yang didapat atau manfaatnya? Karena apapun yang tercipta yang jahir daripada nurnya, semuanya akan mendapatkan balasan. Kemudian balasan itu ada yang bersifat baik dan juga ada yang bersifat buruk. Nah, di sini dijelaskan apabila anak Adam lahir ke dunia, maka akan dikekang dengan 3 masalah. Yang pertama, masalah hati. Terselubungnya hati berakibat adanya kesedihan. Terselubung itu maksudnya tertutup. Hati itu tidak bisa memandang akan siapa sebenar-benarnya yang berkata, yang melihat dan yang mendengar. Ini disebut dengan terselubung. Sehingga begitu ia ditimpa kesedihan, ialah yang akan rasa kesedihan itu, karena hati tadi terselubung, terbungkus. Kemudian tertutupnya perasaan.
Ini bisa diakibatkan hilangnya kesadaran. Hilangnya kesadaran artinya tertutupnya perasaan itu diakibatkan hilangnya kesadaran. Orang ini tidak bisa menyadari. Jadi kalau perasaannya hilang itu mungkin bisa tertutupi dengan perasaan-perasaan yang teramat sedih, bisa teramat emosi tinggi, bisa. Jadi hal-hal yang bisa menghilangkan kesadaran. Kemudian tertutupnya jasmani. Nah, yang dimaksud tertutup jasmani ini artinya mungkin diakibatkan karena ia enggan makan, enggan minum. Inilah yang kita sebut tadi, bahwa makanan jasad kita, jasmani kita itu adalah hal-hal keduniaan, termasuk makan dan minum. Nah, dari inilah penyebab yang 3 masalah di atas yang kita sebutkan tadi inilah, maka muncullah sholat sunat Isra. Karena orang-orang yang mengerjakan sholat sunat Isra, maka ia akan dihindarkan atau terhindar daripada hal-hal keburukan. Orang yang mengerjakan sholat sunat Isra itu tentunya akan mendapatkan kemudahan karena terhindar daripada hal-hal keburukan. Jadi kita baca dulu, terhindar dari hal keburukan berarti akan mendapatkan kelancaran atau kemudahan dalam aktivitas kehidupannya pada hari itu. Kemudian bagaimana cara mengerjakan sholat sunat Isra? Nanti akan kita bahas setelah kita membedah apa yang dimaksud dengan Isra secara ilmu huruf. Jadi kita ini tidak menafsirkan sesuatu dengan liar, kita tidak membawa sesuatu bahasa atau nama kepada paham-paham yang disebut dengan berpaham tidak berdasar. Jadi semua huruf per huruf itulah yang menjadi dasar kita ingin memaham kepada nama-nama yang ada di alam dunia ini, baik nama yang diciptakan yang berbeda kepada kebedaan maupun nama-nama yang diberikan kepada hal-hal yang untuk diperintahkan agar dikerjakan untuk kita. Seperti salat adalah nama yang diperintahkan bagi kita untuk kita kerjakan. Sebelum kita bahas huruf yang dimaksud huruf Isra tadi, maka sedikit lagi kita akan bahas, yaitu di sini ada penjelasan bagaimana ciri atau korelasinya orang-orang yang mengerjakan Isra itu tandanya seperti apa? Tandanya, karena terkadang kita itu tertipu dengan yang namanya istidraj. Kemudahan yang kita dapat itu dianggap anugerah. Artinya kita tertipu dengan sesuatu yang kita nikmati, yang kita anggap mudah. Ini banyak yang kita tidak bisa membedakan kemudahan yang berupa anugerah dan kemudahan yang berupa istidraj, atau kalau istidraj itu kan dirujung kalau bahasa kita. Nah, bagaimana kita mengontrolnya atau ciri-cirinya, yang mana anugerah, yang mana istidraj? Karena judulnya orang-orang yang mengerjakan
sholat sunat isyraq, ia akan diberikan kemudahan. Sedangkan orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, bukan hanya isyraq yang tidak dikerjakan, yang 5 waktu pun yang wajib tidak dikerjakan, tapi ada kita temukan orang itu dalam kehidupannya selalu mudah. Nah, karena kita kalau memahami judulnya di sini adalah orang yang akan diberikan kemudahan, pasti akan muncul perkataan yang kontradiksi. Seperti banyak yang mempertanyakan kenapa orang-orang yang bahkan sama sekali tidak pernah mengerjakan sholat, kehidupannya lancar, mudah. Nah, jadi yang pasti sholat tidak terukur dengan materi apa yang orang atau yang kita lihat itu. Artinya materi yang orang dapat tidak diukur dengan materi, karena tujuan sholat tidak untuk mendapatkan kekayaan di situ. Artinya orang-orang yang sholat itu ia mendapatkan keberkahan dan keridaannya. Adapun orang-orang yang tidak sama sekali mengerjakan sholat, ia diberikan kemudahan karena Allah mengetahui bahwa orang yang sama sekali tidak mengerjakan sholat, bahwa ia sudah menginginkan dunia. Nah, di mana cirinya? Bagaimana kita mengukurnya? Ukurlah kepada diri sendiri. Sekarang hidup kita ini dalam persaksian abduhu, apakah kita ini sholat bertujuan mengejar dunia? Maka disitulah ciri ketika kita mendapatkan kemudahan, sesungguhnya kemudahan itulah adalah istidraj. Jadi tujuan kita ibadah itu apa? Karena niat ibadah lillah, tidak mengharap apa-apa, jangankan urusan dunia, bahkan pahala pun kita tidak berharap akan pahala dan surga, karena kita hanya mengharapkan keridaannya. Jadi diri kita lah yang bisa membaca apakah kita ini mendapatkan kemudahan anugerahnya atau istidrajnya, sesuai dengan perintahnya iqra kitabaka. Itu petunjuk yang awal. Sekarang mari kita bahas dahulu kenapa Allah itu memerintahkan di sini ada yang namanya sholat sunat isyraq yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahas dengan judul namanya dahulu. Isyraq ada berapa huruf? Ada 3 huruf. Namun ada huruf-huruf penyerta. Huruf-huruf penyerta. Jadi judulnya Isyraq. Salat sunat Isyraq. Kita bahas judul Isyraqnya. Di sini yang kita ambil adalah, kalau ini kan al-Isyraq, jadi yang kita ambilnya itu ini huruf penyerta, ini huruf ma'rifah, menenggelamkan daripada bahasa yang kita ambil 3 huruf saja, yaitu shin, ra, dan qaf. Ini yang kita ambil. Kita pakai skema untuk mempermudah. Ada 3 huruf yang kita bahas. Kemudian ra, kemudian qaf. Qaf bermakna dikuasai.
biar lebih mudah untuk memahami yang dimaksud dengan ilmu huruf. Ro yang dimaksud dengan pengampunan. Shin dengan arti syukur atau ungkapan rasa syukur dari seorang khalifah. Yang dimaksud isyraq tadi secara bahasa dijelaskan bahwa orang yang mengerjakan sholat kemudian sholat itu diberi nama atau pada waktu isyraq terbit matahari. Di saat ia sholat mengerjakan terbit matahari, itulah disebut dengan sholat isyraq, sholat sunat isyraq. Nah, kita kenali dulu tujuan kenapa disebut isyraq. Minggu lalu sudah kita jelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan fajar. Fajar artinya terbit terang benderang. Ya, kalau ada kajian yang minggu lalu sudah kita jelaskan apa yang dimaksud terang benderang. Terang benderang itu adalah jahirnya atau nampaknya kejahiran. Nampaknya kejahiran atau batang tubuh hamba itu sudah lahir. Ketika hamba yang disebut hamba dinyatakan terang benderang nyata, inilah yang dimaksud dengan huruf shin. Jadi huruf shin ini disebut dengan rasa syukurnya khalifah manusia sudah atau makhluk. Nah, huruf shin ada apa di dalam huruf shin? Sekarang ada titik 3. Marilah kita kembali sebelum adanya titik 3. Sebelum adanya titik 3, berarti huruf shin ini tidak bertitik, shin biasa. Nah, sebelum ada titik 3. Dasar huruf shin berasal dari huruf sin yang tanpa bertitik. Ini adalah diri yang belum dihembuskan nafas, belum dihembuskan roh, belum lagi. Jadi asalnya dari mana ceritanya? Ceritanya berawal dari alif dan ya. Dari Ahad menghembuskan kepada Ahmad kepada Adam. Fungsi daripada ya inilah yang disebut dengan ilmu atau sesuatu yang Allah sampaikan kemudian berjawab. Ini cerita kembali kepada cerita alastu birabbikum bala syahida ini fungsi daripada huruf ya. Ketika alif 3 ini bersatu dan bersatu kepada huruf ya, disebutlah diri. Setelah disebutnya diri, nah hanyalah huruf sini bertitik 3. Dari mana asalnya titik ketiga? Dari yang 3 alif ini menerangkan bahwa ketika batang tubuh sudah terlihat terang benderang nampak sudah, jangan lupa sejarah bahwa asalnya tidak ada titik. Titik ini menjelaskan asal usul diri. Nah, kan sin kalau di Indonesia kan tulisannya sin kada ada hurufnya. Setelah bertitik 3 terbitlah huruf ya. Nah, langsung ada huruf ya-nya di sini. Shin. Makanya ya shin. Ya shin. Ya insan. Artinya ini sudah
disempurnakan. Bagaimana ketika Adam, dicerita Adam, ketika roh dihembuskan ke dalam batang tubuh Adam, Adam itu kan bersin. Nah, tugas Adam ketika sudah bersatu roh dengan batang tubuh adalah beribadah. Maka sasaran daripada huruf syin ini tugasnya adalah yang disebut dengan ibadah. Jadi huruf syin tugasnya beribadah. Huruf syin ini tandanya batang tubuh dan roh itu sudah sempurna. Inilah yang disebut agama. Ad-din. Yang disebut ad ini adalah kesempurnaan batang tubuh dan roh ketika sudah bersatu. Tugasnya adalah beribadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Dimaksud dengan ibadah ini menjelaskan bahwa diri ini sudah diberikan ilmu pengetahuan ada pada huruf ain, ilmu pengetahuan. Kemudian ini kita ceritakan. Isyraq terjadi setelah subuh, berarti subuh itu anggap aja diri kita ini sudah lahir, sudah ada. Nah, kita bayangkan, kita ilustrasikan, ini adalah diri kita yang sudah nampak, yang sudah kelihatan. Nah, bukankah, begitu diri dinampak, tugasnya beribadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Maka kalimat ibadah ini menerangkan ini sebagai pengingat. Makanya agama itu sering diartikan orang dengan aturan. Agama itu dengan aturan. Dari mana dapat aturannya? Aturan. Disebut dengan aturan. Ad-din. Agama itu ya diri kita, ini agama. Yang disebut agama itu ya diri kita. Kemudian tugas agama itu adalah beribadah. Ibadah disebut dengan aturan. Dari mana aturannya? Nah, tubuh kita tadi yang dilahirkan ke dunia ini sudah membawa huruf ain, yaitu ilmu. Bagaimana Allah menyamai ilmu kita, membekali kita sebelum kita dilahirkan, sebelum dihembuskan nafas, Allah sudah bekali diri kita ini dengan ilmu pengetahuan yang disebut dengan 114 surah. Ini dibekali kita semua. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, inilah yang disebut yang terhimpun kepada huruf ain. Kemudian apa yang diingatkan lagi? Roh diingatkan lagi. Di dalam huruf ba adalah persaksian awal. Persaksian. Kenapa disebut dengan persaksian awal? Karena awal-awal sebelum batang tubuh jadi ini terjadi pada saat masih segumpal darah. Disebut dengan persaksian awal. Segala perjanjian tadi dibungkuslah kepada huruf ba. Di dalam persaksian ini mengandung apa yang mengandung di dalam persaksian ini, anggap aja berangkas, ini maknya. Di dalam mak tadi tercatatlah bahwa ada pertemuan, makanya disebut dengan persaksian. Pertemuan siapa? Pertemuan ketika roh dihembuskan, itulah bertemu dengan si Ahad. Allah subhanahu wa ta'ala, inilah disebut dengan huruf ba. Jadi ini sebagai pengingat. Karena kita begitu huruf syin sudah bertitik 3 ini lupa sudah. Orang lahir ke dunia itu kan ingat aja dengan dirinya. Inilah pengingatnya. Beribadah ini untuk mengingatkan
sama disebut dengan zikir. Ibadahnya adalah bentuk daripada pengingat kita bagaimana asal usul diri kita kembali kepada yang menciptakan kita ini menceritakan. Sebelum disebut huruf dal, sebelum disebut huruf dal, ini ain dan ba ini adalah pengingat wanti-wanti. Ini lampu kuning sudah. Jangan merasa duduk di dal ini kada ingat lagi bahwa kita ini membawa dua huruf. Perjanjian 114 surah dan persaksian kita yang awal. Ini masih segumpal darah. Sebelum dilahirkan kita sudah membuat persaksian. Engkau Tuhanku, bala syahidna. Nah, sekarang kalau orang nanti sudah habis umurnya, usianya, diletakkan kepada lubang yang disebut dengan liang lahat, beda lagi perkataannya. Kalau di sini alastu birabbikum bala syahidna, kalau di liang lahat apa bahasanya? Man rabbuka. Kembali lagi kita ditanya, siapa Tuhan engkau? Engkau sebelum menjadi batang tubuh yang sempurna, engkau sudah bersaksi bala syahidna, bertamuan sudah dengan Tuhan. Lahirlah ke dunia ini, huruf sin lahir ke dunia sudah berjalan, berproses. Kita ambil aja semisal 50 tahun misalnya kita hidup, habis umur kita ditanya lagi, Man rabbuka. Mungkin kita sudah lupa siapa Tuhan engkau. Nah, inilah sebagai pengingat barometernya supaya kita hidup tidak lupa akan siapa sesungguhnya diri kita dan siapa yang menciptakan kita. Maka lambang daripada huruf dal di sini adalah lambang semua yang jahir di bawah nurnya Muhammad. Jadi huruf dal ini adalah yang menerima balasan. Yang menerima balasan adalah pada huruf dal. Dal ini sifatnya umum, bukan hanya manusia, bukan hanya pohon, bukan hanya gunung, bukan hanya laut, tetapi apapun yang jahir karena Nur Muhammad disebut dengan huruf dal yang menerima balasan. Apa saja akan menerima balasan. Maka huruf H di sini menerangkan adalah inilah pelaku yang menciptakan daripada adanya yang 3 huruf ini. Inilah pelakunya. Batik tiklah dua ibadatnya. Ya, kalau dihapus ibadah. Kalau ya ada batik tik 2 berbaris sini abdu. Jadi baris saja membedakan hurufnya yang ini juga. Nah, yang disebut isyraq diawali dengan huruf shin. Maka hakikat atau makna orang sembahyang isyraq itu adalah mengungkapkan rasa syukur ketika roh dan batang tubuh ini bersatu dengan sempurna. Sadar, bersatu dengan sempurna. Ketika kita sudah merasa, kalau bahasa hakikat boleh menggunakan bahasa hakikat, ternyata orang huruf shin ini adalah disebut dengan syukur. Apa yang dimaksud dengan syukur? Syukur seorang khalifah, syukur seorang yang diciptakan. Bentuk rasa syukur atas adanya diri, atas adanya jahirnya batang tubuh dan roh yang menjadi satu. Anggap aja diri kita, dan selain diri kita, ini huruf shin juga disebut. Bentuk rasa syukurnya ini disebut dengan ibadah yang mengembalikan lagi. Jadi kita kada tahu, kepada kada tahu. Akunya ada mengenal. Bukankah ujar Tuhan sebelum engkau lahir ke bumi, sudah aku bekali ilmu pengetahuan, sudah ada berkasnya semuaan.
114 surah. Dan di dalam mat itu tercatat engkau sudah mengakui aku sebagai Tuhan engkau. Maka bagaimana saat ini cara kita hidup menentukan cara kita mati. Hati-hati. Kalau cara kita hidup nih, cara kita hidup adalah membuktikan melaksanakan rasa syukur kita dengan ibadah. Ketika cara hidup kita meninggalkan syukur, tidak melaksanakan ibadah, maka seperti itulah kita akan menentukan cara kita mati. Kenapa? Karena ketika kita mati diletakkan di liang lahat, kita akan ditanya, man rabbuka. Orang yang lahir ke dunia, ia ditanya. Seperti apa ia ditanya? Nih, di alam rahim kan tadi ditanya alastu birabbikum balas husna, terjawab sudah. Lahirlah ke dunia, ajar Tuhan, temui kaina aku di dunia, idza kuntum ila shalah, temui aku di dunia. Ketika kita di dunia bertemu kada? Nih, ibadah. Temui dengan cara ibadah, disebut dengan sholat. Sholat ini adalah cara, nama. Nah, ketika kita di dunia sudah tidak melakukan peribadatan, maka kita menghilangkan rasa syukur. Bentuk rasa syukur ini adalah menghilangkan kepada huruf sin, keakuan akan diri kada sadar lagi kepada titik yang 3 ini. Maka cara ini akan menentukan bagaimana cara kita mati nantinya. Bayangkan kita ketika sudah berada di liang lahat, ditanya man rabbuka, baru satu pertanyaan akan ditanya seperti itu. Sebagaimana pertanyaan ini terjadi ketika si Ahmad ditanya man anta man ana. Kemudian terjadi kepada Nabi Adam, terjadilah kepada yang disebut dengan segumpal darah. Itu pertanyaan selalu ada. Nah, makna huruf sin kita simpulkan bahwa huruf sin berasal daripada huruf sin yang asalnya diri yang mati, kemudian dibekali dengan roh. Ketika ini sudah dinyatakan hidup, bertitiklah 3 huruf sin, maka tugasnya adalah mengembalikan apa yang sudah menjadi dirinya, kembalikan. Dengan cara apa? Beribadah. Ibadah disebut dengan sholat. Karena bentuk ibadah banyak, puasa, haji, zakat, infak, ini ibadah semua. Tapi di sini khusus karena kita membahas sholat sunat isyraq, maka ibadah di sini adalah tertuju kepada sholat isyraq. Kemudian apabila kita sudah sukses bisa memahami huruf sin di sini, kita pahami huruf sin, maka kita selalu berada di dalam pengampunan. Sukses kita selalu berada dalam ampunan. Setiap gerak gerik kita, tingkah laku kita, perkataan kita, pendengaran kita, penglihatan kita kembali kepada cerita yang awal diri kita ini, maka pengampunan ini laksana curahan hujan selalu. Jadi rasa orang yang berada di dalam rahmat Tuhan itu, ia tidak ada lagi rasa keakuan. Ketika ia hilaf, ia akui kehilapan itu. Inilah yang disebut dengan Allah menyukai orang yang berbuat salah tapi mengakuinya. Ini yang disebut dengan rahmat Allah itu selaksana curahan air hujan itu tidak ada henti-hentinya. Walaupun tetesan-tetesan hujan itu terputus-putus, tapi selalu menghantam. Artinya tercurah kepada apa yang menjadi kita akui menjadi ampunannya. Ini menuju kepada ampunan. Suksesnya orang yang mendapat ampunan adalah ketika ia sudah memahami huruf sin ini.
Padahal mudah nih huruf sin, ya. Jadi insya Allah semua kita pasti sudah memahami kepada diri kita yang disebut dengan huruf sin. Berhasil di sini, inilah yang kita dapat hadiahnya adalah pengampunan. Maka orang-orang yang berada di dalam ampunannya wasyabiqun as-sabiq, pasti sudah, ya, orang-orang yang lebih dahulu. Orang-orang yang lebih dahulu, ulaika muqarrabun, mendekat dalam kekuasaanku. Jadi orang yang menyerahkan dirinya semuanya dalam ampunanku, maka ia menganggap dirinya dalam kekuasaanku. Qaribun. Kalau kita berada di dalam kekuasaannya, diri kita sudah lenyap apa semuanya. Adakah bahasa kemudahan dan kesusahan? Tidak akan ada lagi memakai bahasa kemudahan dan kesusahan. Maka ketika kita merasa berada di dalam kekuasaannya ini, karena ini bertujuan isyraq adalah kemudahan, adalah kita ketika mendapatkan hal apapun, ini sudah melenyapkan bahasa kemudahan dan kesusahan, adalah gelisah lagi, sakit hati. Inilah tadi bahasanya hati yang terselubung, kada ada lagi hati, karena hati sudah kembali ke asal, melihat kepada asalnya. Makanya apapun judul dan penamaan sholat di muka bumi ini, contohnya apa saja, benda-benda apapun, adalah merujuk kepada proses batang tubuh kita, awal-awal penciptaan daripada makhluk sampai perbuatan-perbuatan makhluk, adalah itu penamaan-penamaan semuanya. Tidak disebutkan tidak ada manfaatnya, selalu ada manfaatnya. Maka sholat sunat isyraq kalau diberi judul hanya kita lihat pada kemudahannya, maka ketika kita merasa susah lalu itu dianggap buruk, maka tidak disebut isyraq. Orang isyraq itu adalah orang yang sudah sebelum takbiratul ihram tadi, ia sudah mengembalikan dirinya dengan cara beribadah, mengerjakan sholat sunat, bentuk daripada ibadah untuk menuju kepada ampunan Allah, adalah untuk menuju kepada dunia tidak ada. Nah, di sini akan jadi polemik lagi bahasanya. Lalu apa gunanya sholat? Ya, sedangkan kita hidup zahir di dunia. Kalau kita sholat tidak ditujukan untuk kemudahan dunia, apa gunanya sholat? Pasti akan menjadi polemik bahasa ini. Sekarang orang yang dirinya tadi sudah kembali semuanya dalam ampunanku, ya Tuhan. Ya, ketika ia dalam ampunanku, inilah yang disebut bahwa tidak ada lagi yang lain, semuanya dalam kekuasaanku. Setiap yang dalam kekuasaan Tuhan, maka apa saja, setiap yang dalam kekuasaan apa saja akan Allah berikan. Di mana dunia ada dapat, apa saja akan Allah berikan. Tapi orang yang mengejar dunia belum tentu mendapatkan ampunan. Orang yang berada di dalam ampunannya sudah pasti Allah akan memberikan dunia yang ikut. Jadi makanya di dalam perjanjian situ 114 surah ada yang disebut dengan Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah itu kan sudah jelas Allah membagi Fatihah itu menjadi dua. Barang siapa yang dengan benar bacaannya mengembalikan hak aku, kata Tuhan, maka segala apa yang diminta akan aku cukupkan, asal benar. Apa yang kita kembalikan? Alhamdulillahirabbil alamin. Kata-kata alhamdulillahirabbil alamin ini maknanya adalah mengacu kepada huruf dar. Alhamdulillah mengacu kepada huruf dar, segala puji bagi semesta sekalian alam itu. Allah itu bertanya, engkau memuji aku,
kata-kata engkau memuji aku ini, maka kembali kepada huruf ba, mengembalikan kepada huruf ha atau ta marbuta, dikembalikan lagi ke situ. Ar-Rahmanir Rahim, ketika kita menyanjung, Allah tentukannya engkau menyanjung. Ini persaksian lagi di sini. Jadi tiga itu kita kembalikanlah ke asal diri, maka segala apa saja aku cukupkan, walaupun kita tidak meminta, karena kita tidak ada lagi, sudah ada pengakuan terlalu sibuk untuk mengembalikan diri kita, sehingga kita tidak sempat lagi memikirkan dunia apa saja akan. Jadi cerita nama-nama surga ini seakan-akan uraiannya, penjelasannya hanya seputar itu aja penjelasan akhirnya, karena ini makna huruf tidak jauh. Namun yang perlu diperhatikan lagi adalah di mana letak subuhnya, karena subuh 2 rakaat dan ini pun 2 rakaat. Subuh berapa rakaat subuh? Sholatnya 2 rakaat. Isyraq juga 2 rakaat. Pernahlah kita menanyakan kenapa subuh harus 2 rakaat? Zuhur 2 rakaat, apa 4 rakaat, asyar 4 rakaat, tidak pernah ditanyakan itu. Pernah kita menanyakan dari kajian tahun 92, kenapa zuhur itu harus 4 rakaat? Nih, zuhur sama dengan 4, asyar 4 rakaat, kemudian maghrib 3 rakaat, kemudian isya 4 rakaat, kemudian subuh 2 rakaat, Jumat 2 rakaat. Nah, Isyraq lagi nih. Isyraq 2 rakaat. Nah, 2 rakaat dikaji. Pernahlah kita menanyakan kenapa harus zuhur harus 4, asar harus 4, maghrib harus 4. Ya, nah ini sudah terjawab sebenarnya. Jadi kita ulang sedikit karena ini Isyraq 2 rakaat. Kalau Isyraq dari huruf sin menjadi huruf shin, ini berarti Isyraq itu bentuk daripada rasa syukur bersatunya batang tubuh dengan nyawa, dan perjalanan kita menggunakan nyawa dan batang tubuh ini tidak keluar daripada pengampunannya. Maka yang tidak keluar daripada pengampunannya, maka ia berada di dalam kekuasaan. Berarti ini kembali dari sudah pengakuan atas derita. Tapi kenapa 2 rakaat? Nah, rakaatnya kembali kita pertanyakan. Untuk mendapatkan jawaban yang 2 rakaat, nih harus cari dulu daripada asal usul diri kita. Semuanya ini adalah asal usul diri kita. Ingat, zuhur artinya zahir. Apa yang zahir? Yang zahir sudah kita semalam jelaskan adalah si Ahmad. Ya, ini Ahmad ini asal-asal, bahan baku yang asal. Setelah itu asal itu adalah proses dari Ahmad memancarlah menjadi Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad inilah menjadi Adam. Nah, setelah Adam bersatu dengan Hawa, Rahman dan Rahim, jadilah segumpal darah. Nah, jadilah segumpal darah menjadi diri. Nah, jadi diri makhluk. Ini kita masuk kepada alam syuhada. Maghrib disebut karena ini gelap. Yang disebut gelap ini kita berada di dalam rahim, ini alam rahim. Diri di alam rahim. Nah, diri dalam alam rahim. Kemudian setelah diri berada di alam rahim, dihembuskan roh. Nah, ini kemudian
dihidupkan, ada hayat. Di sini ada tanda-tanda kehidupan disebut dengan Isa. Ditampakkan, dibangkitkan dari segumpal darah menjadi batang tubuh sempurna, kemudian dihembuskan rohnya, disebut dengan hayat, tanda kehidupan. Orang sering menyebut hidup sudah. Ini Isa disebut Isa. Kemudian setelah Isa, karena ini sudah hidup untuk semua, berproseslah, kemudian subuh terang benderang, maka disebut dengan terang benderang itu nampak. Nah, nampak sama dengan lahir. Lahirlah jasad kita, ya kan? Maka ketika jasad ini sudah disebut lahir, disebutlah 2 rakaat saja. Oh, kan belum dapat kita, Kak, belum kalah kita menjawab. Kenapa ini harus 2 rakaat? Cuma ini sejarah dahulu. Jadi penamaan zuhur, penamaan asar, penamaan maghrib, isya subuh, Jumat, dan seterusnya, ini semuanya adalah penamaan cara kembali kita. Proses kita itu proses sama dengan penamaan hari. Itu kan lain, sudah kita kupaskan kan di situ. Jadi penamaan hari ini jahir, ini kita ulang sedikit. Bahasa yang disebut dengan jahir dinamakan ke dalam golongan nama-nama salat yang diwajibkan, yaitu disebut dengan salat zuhur. Nah, jadi orang mengartikan zuhur ini dengan jahir, tapi tidak pernah mencari apa yang jahir. Kenapa disebut dengan zuhur? Karena cerita semuanya adalah membawa kepada cerita-cerita bagaimana Sang Pencipta memproses di dalam proses penciptaannya. Apa aja nama sembahyangnya, nama hari kah, nama bulan kah, semuanya adalah proses Sang Pencipta menciptakan ciptaan. Bulan 12 bulan, hari 7 hari, itu semuanya adalah silsilah bagaimana awal-awal kejadian diri kita, semuanya mengandung itu. Jadi kita ini sebenarnya hidup tuh sehari aja Allah menciptakan alam semesta dalam kurun waktu 6 masa. Hari ada berapa? Ada 7 hari. Ya, 6 hari itu proses lahir sehari-hari kita hidup. Sehari kita hidup. Nah, kita kenali dulu. Di sini Isra kan 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Isra. Nih, karena Isra tadi artinya adalah kemudahan atau kelancaran, atau terhindar daripada keburukan, terhindar daripada kesialan, macam-macam bahasanya. Nah, untuk mendapatkan Isra yang 2 rakaat ini, coba kita mari pelajari kenapa sholat wajib itu. Karena di dalam Al-Baqarah 238 kalau nggak salah, atau 238 itu menyatakan ada perintah peliharalah sholat wajib dan sholat wusta. Peliharalah. Jadi diterangkan di situ bagaimana kita diperintahkan untuk memelihara sholat wajib dan sholat wusta. Ini termasuk sholat wusta ini. Sholat sunnah. Nah, kita pelajari. Anggap aja kita ini sekarang berada pada suatu pertanyaan, dari mana dasar sembahyang itu ada 4 rakaat, 3 rakaat, dan 2 rakaat. Nah, sekarang zuhur artinya jahir, disebut dengan Ahmad. Itu ketika Ahad meniupkan rohnya, mirrohi, inilah jahirnya roh Allah atau peniupan roh yang pertama. Kenapa harus 4 rakaat? Kenapa harus 4 rakaat? Nah, ini artinya pertanyaan ini kepada rakaatnya, ketika dihembuskan si Ahmad, maka anak. Nah, itu berjalan 3000 tahun. Setelah ia dapat menemukan dirinya,
bagaimana ia mengatakan aku adalah engkau dengan cara apa? Ini terlihat kepada bentuk diri yang sudah jahir adalah pada huruf syin. Bagaimana ia ketika ia mengakui pertemuan dengan Allah dengan mengangkat takbir adalah dengan telapak tangan. Orang makan takbir adalah telapak tangan menghadap apa? Menghadap kepada kiblat. Maka salat zuhur ada pada dua telapak tangan dan dua telapak kaki ini. Jadi empat ini menjawab kepada dua telapak kaki dan tangan. Menjadi empat. Kenapa ada telapak kaki? Berdiri. Makanya disebut dengan diri, terdiri, dan diri terberi. Jadi zuhur itu jahirnya diri, terdiri, dan jahirnya diri terberi. 4 rakaat karena jahir. Kemudian asar 4 rakaat juga. Kenapa harus 4 rakaat? Nah, asar ini adalah sudah ada di dalam Al-Quran. Wal ashr, demi waktu. Ketika diri terperi, diri terdiri ini sudah jahir, barulah ada yang disebut waktu. Ketika waktu ini sudah ada, waktu itu sudah mempunyai atau memiliki batasan. Makanya disumpah wal asri, demi waktu. Karena asar ini adalah merujuk kepada si Ahmad yang sudah memancarkan cahayanya yang disebut dengan Muhammad, menjahirkan Adam. Maka Adam adalah bapak daripada sekalian manusia atau bapak daripada sekalian tubuh kita, umat atau abah daripada batang tubuh kita ini adalah Adam. Nah, lalu buktinya di mana? Bukankah ada yang disebut tadi diri terperi dan diri terdiri? Ini ada pada kaki. Lihat di kaki kita. Ada yang disebut dengan mata kaki. Jadi asar ini terletak pada dua mata kaki. Di mana matanya? Dua mata kaki, singkat aja. Sampai kiri dan kanan. Makanya orang yang sholat berwudu dua mata kaki kada tabasuh, disuruh Nabi maulah sembahyangnya. Muslim masakin, ya kan? Ilal asyrik. Orang yang tidak mengerjakan sholat asar terputuslah rezekinya, karena orang yang tidak mengerjakan sholat asar sama tidak mendoakan kepada kedua orang tua. Makanya ketika sholat zuhur ia duduk antara dua sujud membaca Allahumma firli atau Rabbi firli, apa yang hapus dosa pribadi dirinya seorang. Makanya sembahyang asar ketika ia baca Allahumma firli, apa yang dihapus dosanya? Dosa kedua orang tua. Ini pas sejarahnya, pas sejarah. Nah, asar harus 4 rakaat di dua mata kaki. Ketulahan kita. Bila mata kaki ini gak ada basah, kalau dibasuh mata kaki ini. Nah, kemudian maghrib. Maghrib ini adalah ketika kita masih berada di alam rahim bersatunya Rahman dan Rahim, bersatu Rahman dan Rahim. Kenapa harus 3? Harus 3 rakaat kenapa? Ketika segumpal darah yang berada di alam rahim, Allah mengutus malaikat, cek dulu di hati,
wahai malaikat, lihat Kang duduk ke alam rahim si anu tuh, lihat sudah menggumpal. Kemudian ujar Tuhan, aku meniupkan roh ke dalam ciptaanku. Ketika roh dihembuskan, ditiupkan, jalan mana pendahuluan keluar roh itu? Jalan mana keluar? Kan 3. Jadi roh itu ketika dihembuskan langsung keluar menjadi di 2 tempat pada 3 lubang mulut dan hidung. 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Awal-awal Adam dihidupkan, ditiupkan napas, Adam wahim bersih. Dari mana angin kalau orang wahim itu? 2 lubang hidung dan mulut. Itu makanya maghrib sejarah nih, makanya 3 rakaat. Pas roh ditiupkan, inya wahim. Indah sudah wahim. Wahim sudah. Ya, pertama-tama nih, hembusan pertama wahim langsung berfungsilah ya tanapas dan tanafasa. Berfungsinya lubang hidung dan lubang mulut. Makanya tanafasa itu orang wahim itu menyadari mulut ya harumukallah ya, boleh kasar. Nah, setelah ini wahim menunjuklah disebut dengan waktu isya. Jadi isya ini waktu yang diberi nama itu sejarah penciptaan kita semuaan. Kenapa harus 4 rakaat? Nah, 4 rakaat ini berada pada 2 mata, 2 telinga. Bukan di Quran. Bukankah engkau itu, ya, aku uji, apa yang diuji? Pendengaran dan penglihatan itu aku uji, ya Tuhan. Ketika roh dihembuskan, roh tadi diuji dengan 2 hal, pendengaran dan penglihatan. Makanya orang takbir Allahu Akbar, telinga mendengar, mata melihat. Sami Allahu liman hamidah. Jadi Isa menerangkan 2 mata dan 2 telinga. Kemudian setelah diuji pendengaran dan penglihatan, sempurnalah sudah di alam rahim, barulah dinampakkan, dilahirkanlah. Nampak sudah. Disebut dengan subuh atau fajar atau fajri. Kenapa harus 2 rakaat? Kenapa harus 2 rakaat? Nah, ini mengacu kepada 2 lubang belakang dan lubang depan. Lubang muka dan lubang belakang, 2 lubang aja. Pembuangan, tempat keluar, tempat penjahiran. Jadi subuh ini kenapa harus 2 rakaat? Karena wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hanya 2 cara aja, membawa 2 sifat-sifat buruk dan sifat takwa. Bila kebanyakan minum ada di 2, membawa kepada keburukan. Makan banyak pada dibuang, membawa kepada keburukan. Inilah nafsu di bawah 2 lubang ini. Artinya membawa sifat buruk dan sifat takwa. Apa bedanya dengan Jumat? Kan 2 rakaat juga. Ya? Kenapa Jumat ini 2 rakaat? Ingat, subuh sudah nampaklah diri kita semua. Kembalilah kepada yang 2 rakaat. Apa yang dibawa 2 rakaat maknanya tadi? Karena hanya kepada 2 lubang. 1 lubang tempat peniupan roh, pemasukan roh. Yang kedua adalah lubang jahir. Maka kata-kata 2 ini adalah merujuk kepada roh
yang menjadi jasad, roh yang menjadi nama. Nah, itu samuaan 4 anasir menjadi 2, ada lagi rumusnya. Nah, makanya sampai yang Jumat itu menghapuskan dosa kaum muslimin muslimat keduanya, jasad dan roh bersatu. Sabarataan. Jasad kita di alam semesta. Jasad boleh dikatakan kepada alam semesta. Boleh? Makanya 2 rakaat. Nah, dapatlah kita isyraq. Kenapa harus 2 rakaat? Kenapa salat sunat diperintahkan juga di Al-Quran, di Al-Baqarah pada ayat 238 kalau salah. Hafizu an-sholata, kemudian peliharalah salat wajib dan salatul wusta dengan khusyuk. Diperintahkan kita untuk menjaga salat itu, termasuk isyraq di sini. Maka hakikat kita mengerjakan isyraq ketika kita sudah takbiratul ihram, mengembalikan dan mengenal dengan asal usul diri kita, berada di dalam pengampunannya, maka kita otomatis tidak ada keakuan di dalam diri, karena dalam kekuasaannya. Makna daripada 2 rakaat ini adalah karena jasad dan roh inilah yang membawa keburukan dan kebaikan sesuai wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Inilah yang menjadi batang tubuh kita dan roh di dalamnya sudah. Jadi nampaknya fujur dan takwa itu yang ada pada roh yang dihembuskan, maka itu akan terlihat pada batang tubuh kepada jasad. Jasad jadinya yang menerima. Nah, jadi orang mengerjakan isyraq itu harus benar-benar memahami bagaimana konsep apa yang kita harapkan dari isyraq itu. Apabila kita memahami kepada sesuatu yang kita hindarkan saja, berarti boleh jadi apa yang dihindarkan tadi akan bersifat fujur atau mudarat bagi kita. Perintah isyraq adalah hanya menuju kepada pengampunanku. Itu aja perintahnya. Jadi orang yang sudah lahir setelah fajar ini ada isyraq. Nah, sebelum beraktivitas ini kita membawa pesan jadinya, karena sesuai urutan-urutan roh. Ini si Ahmad menyiapkan si Ahmad zuhur, ya kan? Pancarannya menjadi Nur Muhammad, terciptalah Adam, terciptalah, kemudian segumpal darah, lahirlah, artinya dihidupkanlah kita, dibangkitkanlah kita, disebut dengan isya lahirlah kita ke dunia. Nah, lahirnya kita ke dunia ini disebut dengan fajar, disebut dengan subuh. Maka makna korelasinya kepada sembahyang isyraq, maka ini sama dengan huruf sin, sama sudah dengan huruf sin. Nah, sama sudah dengan huruf sin, lahirlah kita nih, berikungan sudah nampak. Ini sama sudah subuh. Nah, sebelum huruf sin ini beraktivitas, panduannya yang akan daraan itu imbas sudah keluar dari deler, ada buku panduan. Nah, sebelum huruf sin ini anggap diri kita, sebelum ini beraktivitas wahid sudah huruf sinnya, sudah bersin, sudah ini wahid, sudah menyatakan itu sebelum beraktivitas, sebelum diresmikan, sebelum disahkan, isyraq dahulu. Ini panduan. Karena ujar Tuhan, nih diri ikam ini sebelum beraktivitas lah, kembalikan dulu semuaan. Selama dikembalikan semuaan, kemudahan bagi kamu, ampunan bagi kamu. Ini panduan. Jadi susunan sembahyang kita itu adalah susunan panduan kita perjalanan hidup kita. Zuhur tadi semua. Nama bulan pun 12 bulan sama ternyata, kita cek. Nah, coba kita rumuskan lagi. Hari yang pertama adalah hari Ahad, yang kedua Senin, ya kan?
Isnain. Kemudian salah satun, ya. Kemudian arba'ah. Kemudian khamis. Kemudian al-Jumat. Kita tinggal al-nya. Nah, Jumat cuma dia. Ini hari. Samalah dengan kedudukan ini. Kada mau belain. Sama aja. Coba. Ahad. Siapa Ahad? Maka ini merujuk kepada nih, sama aja. Ini merujuk kepada Isnain, si Ahad menghembuskan rohnya ini kepada Ahmad. Nah, coba. Sama aja. Kada belain. Nah, kemudian Salasa merujuk kepada apa? Merujuk kepada penjahirannya adalah kepada Nur Muhammad. Arba'ah, jadilah sudah. Apa yang jadi? Jadi 4 unsur, 4 anasir nih. Jahir kita sudah nih menjahir. Artinya jahirlah arba'ah nih, diri terdiri dan diri terperi. Jahirlah dua diri. Nah, 2 diri jahir. Diri terperi dan dua diri terperi dan diri terdiri. Jahirlah sudah di sini. Arba'ah. Penciptaan, artinya batang tubuh kita. Nah, Kamis ini ini khalifah dilahirkan sama dengan subuh. Ini khalifah, lahirlah manusia. Khalifah, lahirlah manusia. Agar kita langsung kepada manusia atau makhluk. Nah, lahir makhluk pada hari Kamis. Artinya khalifah ini sudah jadi diri, sudah jadi manusia. Kemudian Jumat. Kenapa Jumat? Ini adalah pernyataan bersatunya antara roh dan jasad. Itu boleh pulang kedua. Nah, artinya dinyatakan sebagai hamba sudah di sini. Artinya abduhu. Nah, dinyatakan abduhu sudah bersatu. Makanya Nabi itu disebut dengan hamba berangkat roh dan jasadnya Isra Mi'raj ini Jumat. Sesuai dengan kejadiannya. Jadi hari kemudian sudah bersatu. Kemudian Sabtu apa artinya? Asyad. Nih kita hidup sehari sini aja hidup. Ini masih proses semuanya. Di sini si Ahad meniupkan si Ahmad mau berproses di sini menjadi Nur Muhammad. Nah, ya kan? Ketika sudah menjadi Nur Muhammad, menjadi alam semesta apa semuaan, berproses semuanya di sini, jadilah segumpal darah. Ya kan? Segumpal darah ditiupkan alam persaksian semuanya, dinyatakanlah pada waktu hari Kamis ini sama dengan Isya sama. Sudah dengan Isya ini dinyatakan khalifah, jadi sudah diri manusianya. Jadi sudah. Nah, kemudian Jumat dinyatakan sudah bersatu batang tubuh. Artinya proses dari apa anasir sudah menjadi 2 aja lagi. Jumat dijadikanlah batang tubuh yang sempurna, dihembuskanlah roh, disebut dengan abdu. Lahir kita. Sabtu inilah yang kita dinyatakan bujur-bujur tampak. Ini Sabtu ini sama dengan subuh. Kalau kita korelasikan dengan 6 hari. Jadi kita hidupnya sehari sini aja hidupnya. Ini masih proses. Makanya di Quran, aku mencipta alam semesta, ya Tuhan, dalam 6 masa. Jadi 6 hari ini proses penciptaan batang tubuh. Batang tubuh kita disebut dengan alam syakir. 6 hari juga. 6 hari. Jadi kita hidup sehari saja nih hidup. Nih asatnya hari kehidupan kita. Ya, gajian kan. 6 hari begawi sehari begitu. Yalah, sehari kegiatannya. 6 harinya begawi. Ini gue bisa nah, itu. Gajian. Ya kan? Karena apa aja dari Ahad namanya tanggal itu kan mulai hari apa tanggal itu Almanap Senin ke Ahad. Pasti Ahad lah. Mengacu dulu sunnah
Ada bedanya. Ternyata selidiki aja. Apapun rumus penamaan di muka bumi ini proses semuaan. Proses penjahilan ternyata semuaan. Ada bedanya. Kita sudah buka rumus hari kita buka. Sejarah bagaimana penjahilan adanya diri kita, adanya makhluk, penciptaan hari, tidak ada yang tidak bersesuaian. Dari mana dalilnya? Buka Qurannya. Allah menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Alam semesta ada alam syakir, ada alam khabir. 6 masa. Ternyata diri kita 6 masa juga. Satu ini aja dalam kita yang nampak. Kalau kita korelasikan dengan nama hari, ya nama waktu sholat adalah subuh. Sama. Maka peliharalah sholat wusta aja. Isra. Macam-macam sholat wusta ini. Banyak akhirnya sholat wusta. Nah, jadi isyraq ini kita simpulkan adalah panduan sebelum beraktivitas. Kenapa? Karena batang tubuh kita itu sama seakan-akan baru dilahirkan, baru diciptakan. Sebelum beraktivitas, isyraq kembalikan dulu. Itu masuk dengan isyraq. Ini sudah lahir, akan tahu lagi. Kali ini lagi, ini yang kita khawatirkan. Lupa diri, kada tahu diri. Itu yang kita khawatirkan. Ini makna atau rahasia Isra dengan ilmu huruf. Artinya yang disebut ilmu huruf itu kita membedah huruf-huruf di dalam penamaan cara berprosesnya diri kita menemukan sang pencipta. Itu caranya. Jadi ngarang-ngarang nama-nama sholat ini adalah di penamaan cara. Ini metode, hari pun metode juga. Kenapa? Demi waktu. Pasti. Nah selama ini benar kita menanyakan, kenapa aja sholat ada 5 waktu? Ya kan, Jumat ada sehari. Kemudian kenapa harus zuhur apa, asar apa? Ternyata jumlah rakaatnya pun adalah batang tubuh kita juga. Hari nama sholat batang tubuh kita, jumlah rakaat batang tubuh kita, nama hari pun batang tubuh kita juga. Batang tubuh itu sama dengan alam semesta. Nama sholat, susunan alam semesta beserta isinya. Jumlah rakaat, susunan alam semesta beserta isinya. Nama-nama hari, susunan alam semesta beserta isinya. Korelasikan dengan alam semesta yang disebut dengan alam syakir. Batang tubuh kita, nama sholat 5 waktu sesuai dengan susunan batang tubuh kita. Jumlah rakaat sesuai dengan batang tubuh kita. Dari tangan, kaki, ya kan? 2 mata, ya kan? 2 mata kaki. Kemudian 2 lubang hidung, 1 mulut. Kemudian 2 mata, 2 telinga. Maka subuh inilah pembuangan 2 lubang. Nah setelah subuh adanya Jumat. Inilah yang dinyatakan kesempurnaan jasad dan roh. Susunannya pas. Karena nama bulan pun 12 bulan dari Muharram sampai Dzulqa'dah. Sama sudah kita cek nama bulan dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan seterusnya. Ternyata adalah nama proses atau silsilah kejadian diri kita juga sama semuanya. Nama sholat, semua kejadian diri kita. Jadi kita ini sebenarnya kalau hendak berhitung jawabannya cuma satu nih jawabannya. Apa aja rumusnya? Apa aja rumusnya? Untuk mendapatkan angka 1 apa aja rumusnya? 10 kurang 9 1. Ya. Kemudian 8 kurang 7 1. Apa aja rumusnya silakan. Tetap 1 jawabannya apa? Karena sama semuanya. Akhirnya kita tertipu dengan proses. Jawabannya sudah tahu, Allah semuanya kembali. Yang disebut dengan Islam aslama, semuanya kembali. Tapi cara kembalinya itulah yang tertipu. Cara kembali, cara kita berproses. Jaka berhitung tadi, ya tadi untuk mendapatkan 1 orang dengan cara 2 dikurang 1. Nang seikung 3 dikurang 2. Nang seikung 4 dikurang 3 bakal lahir bawal. Itu
Jadi apakah Islam itu agama? Apakah agama itu Islam? Nah ini pertanyaannya mendasarkannya banyak yang bertanya itu. Insyaallah itu akan kita bahas di forum yang lain. Apakah Islam itu agama? Apakah agama itu Islam? Apakah ini dua perkataan yang berbeda? Ya kan? Makanya jawabannya tetap satu. Cuma rumusnya yang lain. Jangan sampai kita tertipu dengan proses penamaan sehingga kita merusak daripada nih shin menghapuskan titik 3 tadi. Bahaya kita di situ. Nah itu uraian kita, penjelasan kita pada malam hari ini tentang apa yang disebut dengan sholat sunat isyraq. Kita bahas dengan ilmu huruf. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kita tutup dulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.